Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran SKI. Mari kita selalu bersemangat di dalam belajar. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. A. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Dalam perkembangannya tercatat bahwa dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam salah satunya adalah Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi mengukir kejayaan Islam pada masanya. Untuk lebih jelasnya, bacalah teks dengan seksama. A. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam, mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Antara lain, 1. Daulah Idrisiyah di Maroko, 172-311 H, 788-932 M, 2. Daulah Ahlabiyah di Tunisia, 184-296 H, 800-909 M, 3. Daulah Tuluniyah, 254-292 H, 868-905 M, 4. Daulah Isidiyah, 323-358 H, 935-969 M, 5. Daulah Hamdaniyah, 293-394 H, 905-1004 M, 6. Daulah Tahiriyah, 205-259 H, 821-873 M. B. Berdirinya Daulah Fatimiyah, 297-567 H, 909-1171 M. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Said ibn Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy'ashi. Setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Ahlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Kairawan, Tunisia. Pada tahun 358 H, 969 M, Panglima Tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Isyidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Sikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahirah, Kairo. Sejak saat itu Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan Khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan Khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat Khalifah kelima yaitu Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz, 975-996 M, berkuasa. Di bawah kekuasaannya Mesir hidup dalam kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'izz diniloh Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. C. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh Khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah,
tahun 1160 sampai tahun 1171 mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir, dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria, Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persengkongkolan dengan tentara salib. Akhirnya, Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian, kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah al-Adid bila sakit, kedudukan Salahuddin al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah al-Adid bila pada 10 Muharram 1171 Salahuddin al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah.